Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita belajar menggunakan via Zoom karena ada edaran baru surat. Untuk presensinya nanti kalian di WA grup aja ya. Nanti Ibu akan share di sana. Waktunya 5 menit, nanti jangan sampai telat. Oke, kita lanjut saja. Untuk materi hari ini yaitu Ibu akan menyampaikan beberapa gaya dalam mengajar. Nah, gaya ini sangat banyak sekali ya. Dan untuk hari ini Ibu akan menjelaskan 3 gaya mengajar saja. Sebelumnya Ibu share screen. Baik, apakah sudah nampak? Sudah, Ibu. Apakah sudah ada? Sudah, Ibu. Oke. Di sini ada 3 gaya yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada style I atau Learner Designated Individual Program. Terus selanjutnya yaitu ada style J atau Learner Intended. Dan yang terakhir yaitu ada Self-Teaching Style atau gaya mengajar K. Poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ada pengertian, ada karakteristik, tujuan dan sasaran, dan yang terakhir yaitu aplikasi. Untuk gaya yang pertama yaitu ada gaya style Learning Designated Individual Program, yaitu di sini gaya mengajar ini siswa mengenali kesiapan dirinya untuk terus bergerak maju, untuk bertanya, menemukan, mendesain program, dan mengaplikasikannya untuk perkembangan dirinya. Jadi di sini siswa itu mempunyai kesiapan untuk dia berani bergerak maju, bertanya, menemukan, dan mendesain supaya untuk mengaplikasikannya terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada karakteristik. Nah, karakteristik ini yaitu peserta adalah menemukan proses untuk mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah materi pelajaran yang memiliki banyak fungsi dan bagian. Guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada pelajar, sehingga adalah membuat keputusan tentang bagaimana menyelidiki topik materi pelajaran umum. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Slide selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran. Nah, di sini ada tujuan. Tujuannya itu untuk merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dengan berkonsultasi dengan guru. Nah, di sini siswa diharapkan untuk merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas. Selanjutnya yaitu siswa akan berkonsultasi dengan guru. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk melatih keuletan, ketekunan, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik di atas. Selanjutnya yaitu ada sasaran. Nah, sasaran ini yaitu siswa dapat menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri untuk mengembangkan pokok bahasan, untuk menemukan, membuat, dan mengatur gagasan sendiri, untuk
pengembangan pokok bahasan yang berhubungan dengan masalah yang kompleks selama periode waktu yang lama. Selanjutnya yaitu aplikasi. Di sini, siswa disuruh membuat keputusan pra-pertemuan, mulai dari menentukan tujuan pelajaran, menata kondisi belajar, dan menetapkan evaluasi yang dipakai. Nah, proses ini berlangsung secara teratur. Peserta didik mengecek dan berkonsultasi dengan pendidik. Kemampuan siswa di sini diharapkan hampir mendekati kemampuan perilaku guru sungguhan. Jadi, di sini peserta didik sudah diberi kesempatan mengembangkan dirinya dalam membentuk informasi atau menginformasi networking apa-apa pengalaman belajar yang sudah dimilikinya. Kemudian dapat dikonfirmasikannya kepada aktualisasi pada lingkungan belajarnya. Yang kedua yaitu ada gaya learner initiated style C atau gaya mengajar style C. Nah, di sini gaya ini memberikan pelajar yang secara mandiri memulai permintaan kesempatan untuk mengajar kerumitan yang melekat dalam membuat semua keputusan di pradampak dan dampak dan pasca dampak. Selanjutnya itu ada karakteristik. Diprakarsai pelajar adalah inisiasi dan keinginan pelajar individu untuk menghasilkan pengalaman belajarnya sendiri. Pelajar di antara keputusan lainnya memutuskan maksud pembelajaran, tujuan, prosedur, logistik, dan kriteria penilaian, dan lain-lain. Guru tidak menghakimi. Lebih tepatnya, peran guru adalah mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Jadi di sini, siswa dituntut untuk memberikan atau mempunyai inisiasi atau keinginan pelajar sehingga ia dapat menghasilkan pengalaman belajarnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan sasaran. Tujuannya memilih untuk menantang dirinya sendiri dengan memikul tanggung jawab untuk menciptakan pengalaman belajarnya dan untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk menjadi mandiri. Jadi gaya ini diperuntukkan untuk setiap individu atau siswa itu agar menjadi mandiri, sehingga dia mampu mempunyai tanggung jawab dan dapat menciptakan pengalaman belajarnya. Selanjutnya sasaran. Nah, sasaran ini memilih untuk memulai pengalaman bersifat multifaset, menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri, memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, membuat, dan mengembangkan gagasan dalam bidang pilihannya. Selanjutnya yaitu ada aplikasi. Nah, aplikasi ini ketika siswa sudah mampu menguasai gaya mengajar C ini, maka siswa sudah dianggap mampu atau mapan, maka untuk semua keputusan penerapan mengajar disiapkan sendiri dan mengerjakan sendiri. Sehingga pendidik hanya mengawasi cara siswa mengambil keputusan perilaku yang bersifat peranan guru atau pendidik. Semua itu diperankan oleh siswa yang bersifat sebagai peserta didik. Selanjutnya yaitu ada gaya yang terakhir, self-taking style atau K, yaitu gaya mengajar K. Nah, gaya mengajar K ini itu tidak ada di sekolah. Dan selain itu, gaya mengajar ini tidak tergantung pada guru kelas manapun, sehingga tidak ada ketergantungan pada guru dan dimanapun kelasnya. Sehingga peluang perkembangan gaya ini diatur oleh individu yang menerapkan pengalaman. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan bergantung pada keuletan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri.
Karakteristik. Nah, karakteristik ini menentukan dari gaya mengajar mandiri adalah hasrat, motivasi, dan keuletan individu itu untuk menerima peran pengambilan keputusan dari guru dan pelajar. Konten yang dipilih ditentukan oleh individu dan alasan serta proses yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pengalaman dibuat oleh individu tersebut. Jadi, untuk gaya yang C ini yaitu terdapat hasrat atau motivasi dan keuletan individu sehingga ia dapat menerima peran pengambilan keputusan dari guru dan pelajar. Setelah itu, setelah dia menerima pengambilan dan keputusan, dia dapat mengidentifikasi tujuan pengalaman yang dibuat oleh dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada sasaran. Nah, untuk sasaran ini, gaya ini tidak selalu menghasilkan konten yang memberikan kontribusi atau produk bagi masyarakat atau menambah keindahan. Pengalaman belajar mandiri dapat menghasilkan kekacauan dan kehancuran. Nah, untuk pengalaman belajar mandiri ini tidak hanya positif ya anak-anak. Jadi di sini ada nilai negatifnya. Contohnya yaitu penembakan di sekolah adalah contoh yang paling menyakitkan dari pengalaman belajar mandiri yang merusak. Masing-masing peristiwa tragis ini dirancang sendiri dan masing-masing memiliki anatomi pengambilan keputusan otodidak. Nah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Belum Baik. ada, Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ibu izin live ya.